Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Galuh Marwia, NRP 3121510605, kelas A D3 PJJ Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman web praktikum ke-6 A tentang topik lanjutan scripting PHP yaitu OOP. Di konsep OOP itu ada kelas objek, constructor, access modifier, inheritance, constant, abstract class, trait, static, method, static properties. Nah, sebelum kita lanjut pada percobaan, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Object Oriented Programming atau OOP tadi ya. Kita bisa menulis coding PHP dalam bentuk Object Oriented. Ada yang struktural dan juga ada objek yang oriented. Dengan memahami programming OOP ini, kita bisa mengeksekusi coding ini lebih cepat dan lebih mudah. Nah, pertama ini ada PHP OOP kelas N object ya, ada kelas fruit yang mempunyai properti misalnya name, warna, berat. Nah, ini disimpan dalam sebuah variabel name, color, dan weight. Nah, kemudian menyimpan value yang berbeda. Yang pertama kita mendefinisikan kelas dulu. Untuk mendefinisikan kelas kita buat sebuah fungsi sehingga properti value-nya ada di dalamnya. Nah, contoh pada percobaan satu ini membuat sebuah class fruit yang di dalamnya ada dua properti. Ada nama, ada name, dan juga ada color. Dan juga ada color. Nah, kemudian ada dua metode, yaitu setName dan juga ada getName. Ini ya. Nah, untuk men-setting dan mendapatkan propertinya. Nah, contoh di sini ada HTML. Ini ya. Sini itu ada PHP, di dalamnya PHP kita mendefinisikan kelas fruit ya. Mendefinisikan kelas fruit. Nah, ini yang di dalamnya ada properti public ya. Bisa diakses di mana saja. Ada name, buah, dan juga warna buahnya. Kemudian ada metode yang digunakan supaya bisa men-setting, memberi nama dan bisa mendapatkan namanya. setName ini ya yang tadi, dan juga ada getName. GetName ini nama buahnya apa gitu ya. Langsung saja kita lihat. Nah, ini tidak muncul karena hanya di set saja, tidak di get ya. Kemudian untuk yang kedua, cobaan kedua ini ada define object. Kelas ini tidak bisa ngapa-ngapain tanpa adanya objek ya. Kelas adalah template dari objek. Objek akan mendapatkan properti yang sama dengan yang dimiliki oleh kelas. Nah, contoh di sini ada variabel apple. Ada variabel apple dan juga ada variabel banana. Ini variabel apple dan ini juga ada variabel banana. Ini adalah member atau objek dari sebuah kelas fruit. Di sini lanjutan dari script yang percobaan pertama tadi. Ada kelas fruit. Ini ada kelas fruit. Ini kelas fruitnya.
terus kemudian ini class breed-nya ada name dan juga ada color. Kemudian ada metodenya, dan kita buat ini metodenya. Kemudian kita buat objek yang disimpan dalam sebuah variabel apple fruit, dalam sebuah ini apple fruit, apple. Nah, kemudian banana, ini banana. Kemudian ada metode lagi untuk mendapatkan nama dari name buah-buahannya. Untuk mengetahui objeknya apa ya. Untuk color belum di set. Langsung saja kita lihat. Nah, ini muncul apple dan juga banana. Untuk colornya belum di set. Dan untuk percobaan yang ketiga, ini untuk menambahkan metode colornya. Jadi memberi value color, mendapatkan value dari colornya. Contoh di sini ditambahkan fungsi set color. Ya, ini ada fungsi set color untuk mendapatkan warnanya, dan juga ada get color. Kemudian di bawah ini juga ada ditambahkan untuk warna red-nya, ini warna red. Untuk warna apple-nya. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Percobaannya ketiga, ini ya. Name apple, colornya red. Dan untuk percobaan yang keempat, ini ada PHP $this keyword. Ini akan merujuk ke objek yang saat ini aktif ya, yang artinya hanya ada di dalam metode tersebut. Contoh di sini ada inside class, di dalam metodenya ada class fruit, ini ada class fruit, terus kemudian ada public name, ini kemudian ada function set name, ini untuk memberi nama. Kemudian ada ini set name diganti dengan this name ini $this name ini. You are currently the only person in this conference. Seperti ini. Name ini jadi langsung merujuk ke metode yang sedang aktif objeknya. Langsung saja kita lihat ke percobaan keempat. Dia hasilnya kosong. Untuk percobaan yang kelima, ini adalah contoh yang lain dari percobaan yang sebelumnya tadi ya. Ada class fruit, kemudian ini ada public name, terus ini name apple. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Tampilannya juga sama, kosong. Dan untuk yang ke-6 ini ada PHP instant of, digunakan untuk mengecek atau melihat apakah sebuah objek itu miliknya anggota atau milik member sebuah kelas tertentu. Contoh di sini karena checking pengembaliannya true atau false ya, berupa boolean. Sebagai contoh, apakah ini fruit apple? Nah, apakah
fruit ini apple ini bagian dari fruit atau bukan ya. Apple ini bagian fruit atau bukan, maka menggunakan ini Vardam apple, Vardam apple, kemudian ini keywordnya instead of ya. Dan hasilnya adalah true. Saja kita lihat ke tampilan cobaan ke-6. Nah, ini muncul ya, boolean true. Dan untuk percobaan yang ke-7, di sini ada PHP OOP constructor ya, digunakan untuk menginisialisasi sebuah properti pada objek. Setiap objek mempunyai properti. Ini bisa kita inisialisasi menggunakan fungsi constructor. Fungsinya yaitu construct ya. Fungsinya adalah construct. Contoh di sini ada class fruit. Ada class fruit. Nah, kemudian ada function ini ya, construct. Ini untuk membuat construction variable name. Ini. Terus kemudian ini ada this name. This name ini. Nah, function, dan ini ada function get name. Dan ini ada apple. Langsung saja kita lihat ke percobaan 7. Ini yang muncul apple. Dan untuk percobaan yang ke-8, ini ada menambahkan properti warna ya. Lanjutan yang dari sebelumnya tadi, percobaan 7. Ini menambahkan color. Ini ya, get color. Langsung saja kita lihat tampilannya. Percobaan yang ke-8. Nah, ini apple red ya, menambahkan color warna. Nah, untuk percobaan yang ke-9, ini ada PHP OOP destructor ya, menggunakan destruct function. Menggunakan destruct function. Nah, ini digunakan untuk menghentikan sebuah script, kebalikan dari constructor. Nah, contoh di sini ada sebuah construct. Ini kemudian ada fungsi destruct. Ini dilanjutkan dengan echo the fruit is apple. Ya. Langsung saja kita lihat tampilannya untuk percobaan ke-9. The fruit is apple. Dan untuk percobaan yang ke-10, ini adalah contoh lanjutan dari destruction tadi ya. Seperti ini, langsung saja kita lihat tampilannya. Seperti ini, the fruit is apple and the color is red. Dan untuk percobaan yang ke-11 ini ada PHP OOP access modifier. Ini untuk properti dan metode ini bisa mempunyai akses atau modifier, sehingga kita bisa mengakses atau termasuk juga memodifikasi yang ada di dalamnya, nama objek maupun propertinya, dan juga value-nya. Default-nya ada public yang bisa diakses secara dari mana saja. Kemudian ada ini protected, ini turunan dari class. Kemudian ada private, ini sifatnya lebih tertutup ya. Contoh di sini ada class fruit, ini seperti ini ya, class fruit. Ada ini public name, protected color, dan juga private weight. Untuk name ini ada mango, colornya yellow, weightnya 300. Langsung kita lihat percobaan ke-11. Nah, cobaan 11 ini
tidak muncul karena defaultnya protected private dan mengaksesnya dari luar, maka tidak bisa atau tidak muncul. Kemudian untuk percobaan yang ke-12 ini contoh berikutnya dari percobaan ke-11 tadi ya. Ini, seperti ini. Ada class fruit, kemudian ini public semuanya, public name, public color, weight. Kemudian ini ada function set name, function set color, dan juga set gate. Terus ini ada mango, yellow, terus weight-nya 300. Langsung saja kita lihat ke tampilan 12. Ini tidak muncul juga ya, karena tadi hanya di set saja, tidak di get, jadi tidak muncul. Kemudian untuk ke percobaan ke-13 ini ada PHP inheritance. Inheritance ini memiliki arti mewarisi atau diturunkan. Jadi sebuah kelas bisa menurunkan sebuah kelas lagi, atau istilahnya subclass. Sehingga ada yang namanya children class dan parent class. Nah, contoh di sini ada sebuah class fruit. Ini ada class fruit. Ini sama dengan script sebelumnya. Kemudian ada subclass. Ada subclass yang diberi nama strawberry extend fruit. Strawberry extend fruit. Nah, ini bisa mewarisi semua properti maupun objek yang ada di kelas fruit, kemudian menambahkan lagi ciri-ciri yang lain, menambahkan function message. Langsung saja kita ini ya, message-nya. Langsung saja kita lihat tampilannya 13. Seperti ini ya. Am I a fruit or a berry? The fruit is strawberry and the color is red. Kemudian untuk percobaan yang ke-14 ini adalah contoh berikutnya, lanjutannya dari percobaan ke-13 tadi ya. Seperti ini codingnya. Ada class fruit dan juga ada subclassnya, ini strawberry extend fruit ya. Dan juga ada message-nya. Langsung saja kita lihat ke tampilannya 14. Munculnya seperti ini, am I fruit or a berry? Kemudian untuk yang ke-15 ini juga adalah contoh berikutnya ya, lanjutannya tadi. Ada class fruit dan juga ada subclassnya. Langsung saja kita lihat ke percobaan 15. Munculnya seperti ini. Am I a fruit or a berry? The fruit is strawberry and the color is red. Kemudian untuk percobaan yang ke-16, ini ada PHP overriding inherit methods. Ya, ini bisa mengoverriding atau menulis ulang atau mengganti yang ada di dalam kelasnya. Di sini ada metode construct. Ya. Kemudian terus ada intro. Ya. Nah, contoh ini ada kelas fruit yang ada subclassnya extend dari fruit yaitu strawberry ini. Kemudian kelas fruit ini kita cek di sini ada variabel name ya. Ada variabel name, kemudian juga ada color ya, kemudian ada function untuk ini, function untuk construct name dan juga color. Kemudian di luarnya ada function intro. Ini untuk mendapatkan nama-nama colornya. Kemudian kita cek di
subclassnya ini strawberry ini di sini ditambahi variabel weight. Ada name, color, dan juga weight. Ya, ini constraint ini ada name, color, dan juga weight. Ini yang dimaksud dengan override. Langsung saja kita lihat tampilannya. The fruit is strawberry, the color is red, and the weight, ya ini tambahannya tadi, the weight ya, weight-nya is 50 gram. Kemudian untuk percobaan yang ke-17, ini adalah the final keyword ya. Digunakan untuk menghindari dari class inheritance atau menghindari adanya overriding pada metode tertentu. Nah, contoh di sini ada final class fruit, ya. Kemudian ada class strawberry, extend fruit nih subclassnya. Karena ini final, jadi tidak mau metode yang di dalamnya itu diwariskan pada yang lainnya. Langsung saja kita lihat tampilannya. Dia tidak muncul error. Dan untuk yang ke-18 ini juga sama. Contoh berikutnya dari percobaan ke-17 dari final keyword ya ini. Ada final public function intro. Dan ini ada subclassnya strawberry extend fruit. Langsung saja kita lihat bilangnya, ini juga sama ya, dia error. Kemudian untuk yang percobaan ke-19 ini ada PHP OOP class constant. Variabelnya tidak bisa berubah ketika sudah dideklarasikan. Contoh di sini ada class goodbye. Nah, kemudian ada const leaving message. Thank you for visiting witrischool.com. Ini, terus kemudian ini ada echo goodbye leaving message. Ini tidak bisa dirubah value-nya. Langsung saja kita lihat percobaan 19. Ini muncul ya, thank you for visiting witrischool.com. Dan untuk percobaan yang ke-20, ini ada contoh lanjutannya tadi, ini tentang konstan. Sini ada class goodbye, kemudian ada const leaving message, thank you for visiting witrischool.com. Kemudian ini ada public function bye bye, echonya self leaving message ya. Langsung saja kita lihat tampilannya. Nah, ini seperti ini ya. Dan untuk percobaan yang ke-21 ini ada PHP OOP abstract class, sebuah abstract class. Nah, ini minimal mempunyai satu metode ya. Abstract class ini juga inheritance. Contoh di sini ada abstract class car. Ya, abstract class car. Kemudian ini ada variabel name. Kemudian ada function construct. Ada function ini untuk metode construct ini. Kemudian ada abstract public function intro. Nah, ini kemudian di sini ada children class ya. Children class yang mewarisi dari kelas Audi. Kemudian yang mewarisi dari kelas Audi Extend Car.
ini ada function intro. Nah, terus menambahkan return, ya, menambahkan return namanya. Terus kemudian ada ini Volvo, dan juga ada kelas lainnya, ini, Citroen. Ini contoh membuat beberapa children class lebih dari satu. Ini ada 3, Audi, Volvo, dan ini Citroen. Kemudian pada kode ini, kemudian ada kode lanjutannya ini untuk menampilkannya. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. 21. Nah, seperti ini ya. Choose German quality, I'm an Audi. Proud to be set with Swedish, I'm a Volvo. And France extravagance, I'm Citroen. Kemudian untuk percobaan yang ke-22, ini jika sebuah abstrak kelas atau metode tadi mempunyai sebuah argumen. Jadi di dalamnya ada variabel. Misalnya ini ada variabel name ya. Sini ada variabel name. Ini namanya apa? Langsung saja kita lihat ketampilannya. Ini yang muncul, Mr. John Doe, Mrs. Jane Doe. Kemudian untuk percobaan yang ke-23, ini contoh tambahan dari sebelumnya tadi. Seperti ini ya. Abstract class, parent class. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. 23. Dear Mr. John Doe, Dear Mrs. Jane Doe. Dan untuk percobaan yang ke-24, ini adalah PHP OOP Trade. Sebuah children class hanya bisa mewarisi dari satu single parent dengan menggunakan thread satu subclass itu bisa mewarisi dari parent class yang lebih dari satu. Nah, contohnya di sini ada thread method. Kemudian ini ya, thread method. Kemudian kelasnya ada welcome. Langsung saja kita lihat ketampilannya. 24. Ini seperti ini ya, OOP is fun. Dan untuk percobaan yang ke-25, ini using multiple thread. Di sini nanti yang bawah subclass mewarisi dari banyak kelas atau parent class. Di sini ada thread message juga. Seperti ini, kemudian ada kelas welcome. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, tampilannya kan seperti ini ya. OP is fine, OP is fine, OP reduce code duplication. Dan untuk percobaan yang ke-26, ini ada PHP OOP static method. Nah, ini dapat diakses datanya secara langsung tanpa harus membuat sebuah instance atau objek dari kelasnya. Contoh di sini ada kelas greeting. Nah, terus kemudian ada public static function. Ini welcome. Welcome ini. Kemudian ini ada echo hello world. Terus untuk bisa mengaksesnya ini ada greeting -2 welcome. Yang greeting ini nama kelasnya, kemudian welcome ini static metodenya.
Langsung saja kita lihat ke percobaan 26, muncul ya, hello world. Kemudian untuk yang percobaan ke-27 ini juga contoh static method ya. Ada class greeting, kemudian ada echo hello world. Kemudian di sini ada self welcome. Langsung saja kita lihat tampilannya seperti ini. Dan untuk percobaan yang ke-28 ini juga masih contoh static method ya. Ada class greeting, hello world. Terus kemudian di sini ada greeting welcome. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Dia tidak muncul. Kemudian untuk percobaan yang ke-29 ini juga termasuk static method juga ya. Nah, di sini ada kelasnya adalah domain. Langsung saja kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini ya. Domainnya www.pensac.id ya. Kemudian untuk percobaan yang berikutnya, percobaan yang kedua ke-30, ini adalah PHP OP Static Properties yang dapat dipanggil secara langsung tanpa membuat instance dari sebuah kelas. Yang properties ini ada kelas P, kemudian ada public statics, value-nya ini 3,14159. Langsung saja kita lihat tampilannya. Nah, muncul ini ya, 3,14159. Kemudian untuk yang percobaan ke-31 ini lanjutan dari static properties, juga sama, ini ada kelas P. Kemudian di sini ada public static value-nya 3,14159. Ini ya. Saja kita lihat ke tampilannya. Tampilannya akan seperti ini. Dan untuk yang terakhir ini ada percobaan ke-32, ini lanjutan dari static properties ya, untuk memanggil properti statis dari kelas anak yang menggunakan kata kunci induk di dalamnya, di dalam anak kelasnya. Ini ada kelas P, dan ini ada public static value-nya ini, kemudian ini ada ini ya, return parent, ada return parent-nya. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Ini akan jadi seperti ini. Baik, demikian penjelasan praktikum modul ke-6A dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.